Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari materi kemarin. Sekarang yaitu materi ke-12, yaitu tentang fenomena ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah berasal dari kata ingkar yang berarti menolak dan tidak mengakui, dan kata sunnah yang merujuk pada ajaran Rasulullah. Secara bahasa, ingkar mengandung makna tidak menerima, baik secara lisan maupun hati. Dan juga adapun makna istilah, ingkar sunnah adalah paham dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis secara sumber ajaran setelah Al-Quran. Adapun sejarah munculnya ingkar sunnah, yaitu benih penolakan sunnah muncul sejak masa sahabat, yaitu kasus Imran bin Husain. Adapun yang lainnya, yaitu penolakan muncul karena anggapan Al-Quran saja sudah cukup. Dan ada satu lagi, yaitu mulai bermunculan kelompok yang menolak sunnah secara terang-terangan. Adapun alasan utama kelompok ingkar sunnah menolak sunnah, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menganggap Al-Quran sudah sempurna sehingga tidak memerlukan penjelasan dari sunnah. Yang kedua, berdalil pada larangan penulisan hadis pada masa awal Islam. Yang ketiga, yaitu menilai hadis bersifat zanni, tidak pasti, sedangkan Al-Quran qot'i, yaitu pasti. Dan yang terakhir, menganggap sunnah tidak dapat berdiri sebagai dasar hukum baru jika terjadi kontradiksi. Pandangan ulama terhadap ingkar sunnah: Ibnu Hazm, Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i. Dan perkembangan ingkar sunnah di Indonesia, yaitu paham ingkar sunnah di Indonesia sudah muncul sejak akhir tahun 1970-an dan semakin terlihat pada awal 1980-an. Keberadaannya menimbulkan keresahan karena ajarannya menolak hadis sebagai sumber hukum. Beberapa peneliti menyebut paham ini sudah lama berkembang di Indonesia, meski pada kenyataannya tidak pernah menjadi arus utama dan hanya diikuti kelompok kecil saja. Kesimpulannya, yaitu ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan adapun sejarah membuktikan bahwa sunnah memegang peranan penting dalam penjelasan syariat yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Sementara itu, di Indonesia, paham ini pernah muncul, tetapi tidak berkembang secara signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.